Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afra Madina. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tema amanat dan gaya bahasa dalam puisi Rumahku karya Khairil Anwar dengan menggunakan pendekatan teori mimetik. Nah, sebelum saya menganalisis puisi Rumahku, sebelumnya kita juga harus mengetahui mengenai pengertian tema, gaya bahasa, dan amanat yang dimulai dari tema. Menurut Sumarjo dalam Rampan tahun 2009 halaman 3 menyatakan bahwa tema merupakan ide dalam sebuah cerita. Tema merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu cerita karena tema sangat menentukan berkembangnya suatu cerita. Tema juga merupakan salah satu unsur intrinsik yang tidak dapat dipisahkan dari karya sastra. Nah, selanjutnya saya akan memberikan informasi mengenai cara menentukan tema. Cara menentukan tema yaitu pertama, dengan membaca keseluruhan karya secara menyeluruh. Kedua, mencari kata kunci untuk membuktikan kebenaran tema. Yang ketiga, mencari inti permasalahan cerita. Dan yang terakhir yaitu pengalaman atau melihat kejadian secara langsung menggunakan pendekatan genetik. Selanjutnya yaitu pengertian dari amanat. Menurut Siswanti tahun 2008 halaman 161 hingga 162, amanat ialah gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Di dalam karya sastra modern, amanat biasanya tersirat, dan di dalam karya sastra lama pada umumnya amanat tersurat. Amanat terbagi menjadi dua, yaitu pertama amanat tersurat. Amanat tersurat adalah amanat yang secara jelas disampaikan pengarang di dalam teks karyanya. Yang kedua yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat adalah amanat yang tidak langsung disampaikan oleh pengarang dan biasanya melalui sebuah tindakan atau kalimat tertentu yang ada di dalamnya. Kemudian pengertian gaya bahasa. Menurut Tarigan tahun 1985 halaman 5, gaya bahasa adalah bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca. Gaya bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan objek satu dengan objek lainnya. Contohnya yaitu gaya bahasa personifikasi, metafora, dan lain-lain. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa yang berisikan kata-kata kiasan yang bertentangan dengan yang dimaksudkan sesungguhnya. Contoh dari gaya bahasa pertentangan adalah hiperbola, litotes, dan paradoks. Yang ketiga, gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan adalah kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulisnya. Contoh dari gaya bahasa pertautan adalah eufemisme dan metonimis. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa perulangan.
Perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan peningkatan pengaruh dan kesan tertentu terhadap pembaca atau pendengar. Contoh dari gaya bahasa perulangan adalah repetisi dan anafora. Berikut cuplikan video puisi Rumahku karya Chairil Anwar. Dari unggun timbun saja kaca jernih, dari luar segala nampak. Ku lari dari gedung lebar halaman, aku tersesat tak dapat jalan. Kemah ku dirikan ketika senja kala. Tema puisi Rumahku. Puisi Rumahku karya Chairil Anwar mengangkat tema perasaan kesepian, kekosongan, dan pencarian makna hidup dalam sebuah rumah yang sunyi. Penulis merasa terjebak dalam rumah yang sepi dan tentram, menciptakan suasana yang penuh dengan rasa sunyi dan hampa. Kemudian amanat puisi Rumahku. Dalam puisi Rumahku karya Chairil Anwar, amanat dalam puisi ini yaitu kita harus memikirkan kehidupan sendiri, menghadapi perasaan kesepian dan keterbatasan dengan keberanian, dan mencari makna yang lebih dalam di dalam diri sendiri. Puisi ini mengajak untuk mencari arti yang lebih abadi dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri serta dengan sesama manusia. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan dalam puisi Rumahku karya Chairil Anwar, terdapat beberapa majas yang digunakan untuk memperkaya bahasa dan memperkuat pengungkapan makna. Beberapa majas yang dapat ditemukan di dalam puisi tersebut antara lain, yang pertama, personifikasi. Personifikasi adalah pemberian sifat atau tindakan manusiawi pada objek atau makhluk non-manusia. Contohnya terdapat pada kutipan, pintunya akan selalu membukakan. Adalah personifikasi, yang mana pintu yang diberi sifat membuka. Kedua yaitu hiperbola. Hiperbola adalah penguatan atau pelebihan yang berlebihan untuk memberikan efek dramatis. Contoh yang terdapat pada puisi tersebut ialah angin dan hujan tak berani masuk. Adalah hiperbola yang menggambarkan betapa kuatnya rasa aman di dalam rumah. Yang ketiga, metonimi. Metonimi adalah majas yang menggunakan kata atau istilah untuk menggantikan hal atau benda lain yang terkait dengan itu. Contoh yang terdapat pada puisi yaitu makanan dan pakaian membeku. Menggunakan kata makanan dan pakaian untuk melambangkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, oksimoron. Oksimoron adalah penggabungan dua kata atau frasa yang berlawanan makna untuk menciptakan efek kontraks dan menarik. Contohnya terdapat pada kutipan puisi yaitu hangat dingin itu menggigilkan, menggabungkan hangat dan dingin yang kontradiktif. Baik, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.